Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Nida Syarifah, di Ruang Santai. Ruangnya santai, isinya serius. Nah, kali ini saya dibersamai oleh dua orang bintang tamu yang akan memberikan gagasan dan pemikirannya terkait hubungan antara pandemi dan prestasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita sapa seorang psikolog anak yang memiliki segudang prestasi dan pengalaman bernama Ibu Nisam Putri Sabila, MPSI. Halo, selamat pagi Ibu Nisam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Nida. Alhamdulillah. Senang sekali bertemu dengan Ibu Nisam. Kemudian yang kedua, saya ditemani dan dibersamai oleh seorang tenaga didik yang memiliki segudang pengalaman dan prestasi juga bernama Ibu Aldinda Masayu Putri SPD. Beliau ini mengajar di salah satu instansi favorit yang notabene menjadi incaran banyak orang. Halo, selamat pagi Ibu Dinda. Apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Nida, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Semoga semua selalu dalam keadaan baik di masa pandemi seperti ini ya Bu. Oh iya, berbicara mengenai pandemi COVID-19, bagaimana sih pendapat dua bintang tamu saya ini tentang pandemi yang tak kunjung reda ini? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita upayakan untuk menekannya? Mungkin bisa dimulai kepada Ibu Nisam. Bagaimana pendapat Anda? Apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini ya, Mbak Nida? Menurut saya seperti yang biasanya digalakan oleh pemerintah dan iklan-iklan masyarakat pada umumnya, yaitu protokol kesehatan. Ya, kita harus apa sih namanya? Menaati protokol kesehatan. Ya, benar, vaksinasi itu yang sedang digalakkan saat ini, vaksinasi booster, dan juga selain vaksinasi, kita harus menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, terus membawa hand sanitizer nanti untuk jaga-jaga kalau misal di tempat tersebut tidak ada air atau memang kesulitan mencari air. Tapi kalau ada, kita bisa melakukan cuci tangan pakai sabun, terus mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang sehat, terus jangan keluar rumah kalau memang tidak ada keperluan. Dan pada zaman sekarang kan untuk menangani hal seperti itu, mengurangi pertemuan-pertemuan itu kan bisa dilakukan dengan room Zoom seperti ini ya, 4.0 ya, kita harus ini juga ya, up to date juga ya seperti ini gitu ya. Mengurangi lalu lintas yang padat gitu ya. Oke. Kemudian untuk Ibu Dinda, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum masuk ke pembicaraannya? Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nisam, pada saat pandemi seperti ini ya pasti menjaga itu ya kesehatan, terus menaati protokol kesehatan walaupun di rumah harus tetap menjalankan protokol, cuci tangan sebelum makan, terus menjaga jarak. Kan kita tidak tahu keluarga kita itu habis keluar dari mana, kita harus tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Itu Mbak Nida. Betul sekali. Oke, saya setuju dengan Ibu Nisam dan Ibu Dinda. Kita harus saling berkolaborasi dan mendukung satu sama lain agar laju pandemi ini semakin menurun dan kita bisa hidup dengan normal kembali. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah pembicaraan yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman dan pemirsa sekalian tentang apakah pandemi mempengaruhi prestasi. Nah, jadi tema kita hari ini adalah apakah pandemi mempengaruhi prestasi, sehingga kita bisa tahu nih bagaimana pengaruhnya, bagaimana polanya, lalu bagaimana kesinambungannya untuk kedepannya. Karena seperti yang kita tahu,
pendidikan adalah sektor yang paling signifikan berubah dari yang tadinya dilakukan secara langsung, kini harus dilakukan secara tidak langsung atau via daring dan mengandalkan internet. Nah, adanya perubahan itu tentu memiliki sebuah gejolak, baik itu dari sisi psikis maupun emosi anak. Nah, saya ingin mendengar pendapat dan gagasan dari Ibu Nisam sendiri, bagaimana tentang pengaruh perubahan ini terhadap kondisi psikis dan emosi anak itu sendiri. Baik, Mbak Ninda, saya izin menjawab. Di masa yang serba online ini, terutama di dunia pendidikan ya, pasti anak-anak itu mengalami culture shock atau gegar budaya pastinya, terutama bagi anak-anak yang masih pada jenjang pendidikan yang masih rendah gitu, seperti TK, SMP, SD, itu kan umurnya masih dalam pantauan orang tua yang benar-benar harus dipantau seperti itu. Jadi pastinya di sini anak-anak itu mudah merasa stres, mudah merasa jenuh, bahkan mudah marah, sensitif gitu, karena mereka itu capek karena tugasnya itu banyak, udah nggak bisa ketemu sama teman-temannya, nggak bisa main, pasti kan di dalam diri mereka itu terdapat gejolak, wah aku capek gitu. Dan itu pun nggak bisa diselesaikan dengan mereka main, karena kalau mereka main kan sama aja kayak mereka keluar terus secara bebas gitu kan, apalagi kalau teman-temannya itu di daerah yang jauh-jauh gitu, pasti mereka akan merasa wah aku nggak bisa main ke sana kemari seperti dulu gitu, tidak bisa mencari hiburan dengan teman-teman sebayanya gitu. Lalu untuk jenjang-jenjang yang di atas-atasnya itu pasti juga merasa lelah, tapi mereka mengekspresikannya tidak seperti anak-anak yang SD, TK, itu kan pasti kalau mereka merasakan capek itu kan mengekspresikannya dengan menangis atau marah-marah, membuang alat tulis, tidak mau belajar gitu. Tapi kalau anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang saya lihat dari lingkungan-lingkungan saya, itu pasti mereka lebih suka mengeluh di media sosial seperti itu, seperti di status WA atau di media Twitter, Instagram, seperti itu. Pasti mereka mengeluh, dan kebanyakan yang saya lihat itu mereka mengenang masa-masa waktu sekolah luring. Jadi mereka itu bagaimana ya, seperti rindu dengan masa-masa itu, dan juga kerinduan itu untuk mengalihkan rasa tertekannya. Jadi di dalam sini tuh pasti mereka itu tertekan gitu, kuliah secara daring, sekolah secara daring dengan tugas-tugas yang menumpuk. Menurut saya itu sih psikisnya jadi lebih tertekan, terus emosinya jadi lebih naik, lebih sensitif, terus bahkan fisiknya juga capek, matanya juga capek kan menatap laptop terus seperti itu. Saya Oke, baik. Berarti anak-anak yang belajar di masa pandemi atau mengalami perubahan seperti ini cenderung mereka itu kaget, Bu. Jadi kayak culture shock, terus mereka juga ada di under pressure, kayak tekanannya juga tinggi, harus dituntut untuk seperti ini. Jadi mereka merasa semua beban dibebankan kepada mereka, dan mereka juga harus melakukannya dengan sebaik mungkin di masa yang seperti ini, di masa yang tidak pasti ini. Nah, mendengar pendapat dari Ibu Nisam tadi tentang culture shock, tentang tekanan yang tinggi, dan tentang sikap perubahan si anak itu, saya ingin bertanya kepada Ibu Dinda, apakah kondisi yang disebutkan Ibu Nisam tadi sangat berpengaruh terhadap pola belajar dan capaian prestasi peserta didik di masa pandemi ini? Apakah sangat mempengaruhi di bidang akademiknya atau bagaimana? Tentunya sangat berpengaruh ya Mbak Nida. Ketika siswa dalam keadaan kesal atau marah, mereka akan sulit menerima atau memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Selain itu, siswa akan cenderung malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Tidak hanya itu, bahkan
kebanyakan siswa yang saya ajar sendiri itu bahkan tidak mengumpulkan tugasnya karena ya itu tadi sudah merasa kesal, capek, banyak tugas dan mereka merasa malas, ya udah mereka enggak mengumpulkan tugas sama sekali. Nah, dilihat dari permasalahannya seperti itu, seperti menurunnya prestasi siswa, guru itu harus betul-betul berupaya melakukan inovasi dalam pembelajaran daring seperti ini, agar para siswa tidak merasa bosan atau jenuh. Dilihat dari pengalaman saya sendiri dan beberapa guru yang ada di sekolah saya, itu kami sudah memproduksi beberapa video yang menarik dan unik yang berisi mengenai materi-materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswa agar siswa tidak merasa jenuh untuk melakukan selalu setiap hari melakukan Zoom meeting atau Google meeting. Mereka sesekali disuguhkan dengan video-video yang menarik. Nah, dengan adanya video-video tersebut, mungkin siswa akan lebih tidak merasa bosan dan jenuh karena mereka menganggap sekolah daring ini hanya ada tugas. Nah, kalau sesekali kita dari guru memberikan video-video itu, mungkin mereka menganggap, oh ternyata dari ini tidak hanya sekedar tugas, mungkin video itu juga akan membuat mereka refreshing lah ya. Gitu. Terus sesekali juga waktu Zoom meeting atau Google meeting seperti ini, guru dan siswa akan saling bertukar cerita agar tetap terjadinya interaksi antara siswa dan guru. Tidak hanya ada tugas dan tugas itu, Mbak Nida. Oke, baik. Jadi hal tersebut tetap sangat berpengaruh ya Bu terhadap pola belajar dan cara belajar siswanya. Jadi dari tenaga didik sendiri, dari pihak guru sendiri juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi agar mereka juga tetap nyaman dalam belajar di masa pandemi ini. Tidak hanya sekadar mengumpulkan tugas ataupun mengerjakan tugas, tapi juga tentang bagaimana cara belajar di masa seperti saat ini. Jadi inovasi belajar itu sangat perlu ya Bu ya ternyata. Lalu media belajar juga sangat perlu untuk ditingkatkan lagi. Oke, baik. Kemudian saya akan bertanya lagi kepada Ibu Dinda. Apakah pembelajaran dengan cara seperti ini atau via daring ini dapat dikatakan efektif untuk memenuhi standar pendidikan bagi anak bangsa? Dalam artian, apakah sudah cukup pas, sudah cukup berkesinambungan dengan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa itu sendiri, Bu? Ngomong-ngomong soal efektif atau tidaknya, pembelajaran daring pada saat ini dianggap kurang efektif ya Mbak Nida, karena keterbatasan waktu saat guru mengajar dan murid itu hanya mungkin 2 jam ya, jam 8 sampai jam 10. Kalau lebih dari 2 jam mungkin siswa akan merasa bosan, apalagi kalau Zoom ini pasti mereka mengeluh paket datanya mahal gitu. Terus kemudian guru juga tidak bisa memantau siswanya itu apakah mereka paham betul dengan materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya tadi. Selain itu, juga teknologi dan jaringan menjadi permasalahan utama di sini. Tidak semua siswa dan guru memiliki teknologi dan jaringan yang baik. Dari pengalaman saya sendiri selama mengajar secara daring ini, banyak siswa yang mengeluh kepada saya bahwa mereka itu membeli paket data yang cukup mahal, dan kalau yang setahun 2 tahun kemarin kan kita belum dapat subsidi ya dari pemerintah. Mereka harus mengeluarkan uang yang cukup lumayan mahal untuk 1 bulan itu mungkin 60.000. Kalau untuk anak SMA atau SMP itu kan sudah cukup mahal. Nah, mereka mengeluhkan paket data itu.
Kemudian kalau dilihat pandemi ini, apalagi sekarang ada varian baru COVID-19-nya Omicron itu ya Mbak Nida, mau tidak mau pembelajaran daring ini tetap menjadi pilihan dari pemerintah. Kemendikbud masih tetap menjadi pilihan dan tetap dilakukan karena kita melihat kasus COVID ini yang semakin tinggi, apalagi Omicron itu, kita tidak mau kita harus melakukan daring ini. Padahal kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat melakukan pembelajaran di luar daring ini kan, tapi ya itu ada Omicron lagi dan beberapa siswa atau guru pun sempat kena gitu. Jadi diputuskan untuk pembelajaran daring seperti ini lagi Mbak Nida. Baik, baik Ibu Dinda, berarti kalau ditarik kesimpulannya dari yang Ibu katakan tadi, berarti kurang efektif begitu ya Bu, karena kan memang pendidikan dan pengajaran itu memang harus yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun, karena kan memang interaksi antar guru dengan anak didiknya itu sangat diperlukan untuk membentuk karakter, baik karakter akademik maupun non-akademik. Oke, betul sekali yang dibilang Ibu Dinda, daripada tidak belajar tidak belajar sama sekali, lebih baik memanfaatkan teknologi seperti ini untuk sementara waktu ini. Oke, baik. Kemudian berbicara mengenai pola belajar, kemudian juga efektivitas, saya jadi tertarik nih ingin bertanya kepada Ibu Nisa tentang menurut sudut pandang psikolog anak, siapa sajakah yang berpengaruh dan berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak, baik dari segi pengelolaan emosi maupun prestasi di masa pandemi seperti saat ini, Bu? Baik, izin menjawab ya Mbak Nida. Menurut saya yang harus berpengaruh, yang harus ikut andil dan berpengaruh dalam pertumbuhan anak di masa pandemi ini khususnya ya, itu yang pertama dan utama itu tentu saja orang tua dan keluarga ya, karena orang tua itu benar-benar yang selalu mendampingi anak terutama di rumah saat seperti ini. Kalau waktu sekolah offline itu kan guru yang selalu ada, jadi hampir di seharian itu kan bersama guru. Tapi untuk masa daring seperti ini, itu kan orang tua yang benar-benar berada di sisi anak itu. Jadi orang tua itu harus memberikan motivasi, harus memberikan energi positif, dan harus memberikan dukungan kepada anak, agar si anak ini tetap semangat belajar, tetap semangat meraih prestasi, dan juga tetap semangatlah untuk menjalani dan mengerjakan tugas-tugas yang ada seperti itu. Lalu komponen lain itu dari lingkungannya, seperti teman-teman sebayanya, yang misal kalau di tempat saya itu kan banyak anak-anak sebaya di sini, seperti TK itu ada berapa anak, terus SD ada berapa anak. Jadi si anak-anak ini bisa belajar berkelompok tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya, karena satu desa ini masih bisa ditolerir untuk belajar bareng kayak gitu. Walaupun satu kelompok belajar itu cuma 2-3 anak, itu tidak apa-apa menurut saya, karena teman pun juga mempengaruhi pertumbuhan anak seperti itu, terutama bagi anak-anak yang masih usianya masih kecil, seperti anak TK, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan masih memerlukan teman untuk berproses ke depannya seperti itu. Lalu untuk usia-usia remaja yang sudah mulai dewasa seperti mahasiswa, mahasiswi, terus SMA, itu juga perlu dukungan orang tua ya. Jadi semuanya itu memang memerlukan dukungan orang tua untuk tetap memotivasi dalam belajar, untuk tetap memotivasi agar tetap bisa menjalani harinya walaupun memang daring seperti ini begitu. Jadi dukungan orang tua, keluarga, dan lingkungan ini memang sangat berpengaruh dalam membentuk pertumbuhan anak, terutama di masa pandemi seperti ini dan di masa daring seperti ini, agar tetap semangat lah intinya untuk meraih prestasi, untuk tetap belajar seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Nisam. Berarti tidak hanya dibebankan kepada guru ya Bu ya, tetapi juga harus berbagai sektor mulai dari lingkungan, orang tua, teman, sampai seluruh komponen masyarakat pun juga harus turut berkolaborasi untuk untuk mempengaruhi proses tumbuh kembang anak tersebut, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Baiklah, akhirnya saya sudah mendapatkan jawaban apa yang saya tanyakan kepada kedua bintang tamu saya ini. Kemudian saya ingin menyimpulkan tentang pembicaraan di hari ini. Jadi menurut pendapat dari Ibu Nisam dan Ibu Dina ini tentang apakah pandemi mempengaruhi prestasi? Ya, sangat berpengaruh karena pandemi sendiri itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis dan emosi anak itu sendiri yang selanjutnya jika diurutkan akan sangat berpengaruh dan akan sangat mempengaruhi proses, cara, dan pola belajar anak tersebut hingga akhirnya menghasilkan sebuah feedback ataupun sebuah hasil yang kadang juga belum seperti apa yang diinginkan oleh kita semua. Jadi dengan adanya pandemi ini dan juga dengan adanya kondisi psikis dan emosional seperti saat ini, maka masyarakat dan lingkungan sekitar serta teman-teman juga seluruh sektor juga berperan sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak di masa pandemi seperti saat ini. Baik, di intinya, apakah pandemi mempengaruhi prestasi? Ya, sangat mempengaruhi karena alasan-alasan yang sudah dikemukakan oleh Ibu Nisam dan Ibu Aldinda tadi. Baik, terima kasih Ibu Nisam dan Ibu Aldinda sudah berkenan hadir dan memberikan gagasan dan pemikirannya kepada kita semua sehingga kita semua bisa lebih terbuka wawasannya, lebih tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang guru yang harus benar-benar beradaptasi dengan perubahan yang seperti ini. Kemudian kita juga tahu bagaimana kondisi psikis anak lewat dari ahlinya yaitu psikolog anak Ibu Nisam. Kemudian kita juga bisa jadi tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita terapkan di masa-masa seperti ini, di masa ketidakpastian seperti saat ini. Baik, terima kasih Ibu Nisam dan Ibu Aldinda. Saya ucapkan terima kasih kembali. Mungkin ada sepatah atau dua patah kata, atau mungkin sudah cukup sepatah dua patah kata untuk pemirsa semuanya di rumah tentang mungkin tentang motivasi atau semangat yang bisa disalurkan satu sama lain. Ya, dari saya tetap semangat saja karena kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir kan. Jadi ya kita menerima dan tetap berusaha saja berdampingan dengan pandemi ini, tetap menyesuaikan diri dengan teknologi-teknologi yang hadir dan memanfaatkannya dengan baik. Baik, Ibu Dinda, ada yang mau disampaikan? Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, stay safe semuanya, dan jangan menganggap bahwa pembelajaran daring ini membuat tekanan untuk para siswa-siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pesan-pesannya Ibu Nisam dan Ibu Dinda. Berarti kita tetap harus semangat dan kita juga harus tetap mengupgrade diri kita biar kita bisa berdampingan dan kita bisa menjalani kehidupan kita di masa pandemi seperti saat ini. Baik, cukup sekian pembicaraan kita kali ini. Mungkin bisa kita lanjut lain waktu jika kita ada kesempatan kembali untuk berkumpul bersama dalam satu forum. Terima kasih Ibu Nisam dan Ibu Aldinda. Semoga selalu sehat dan selalu diliputi kebahagiaan. Terima kasih pemirsa semuanya.